Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya sedang dalam perjalanan akan menuju ke Purwokerto di hari Minggu pagi ini. Nah, ini masih sekitar pukul 6.30 ya, setengah 7 pagi, dan cuaca cukup mendung ya dan teduh hari ini. Di Minggu pagi kali ini ada agenda khusus, saya akan on the way ke Purwokerto untuk menuju ke tempat mini soccer ya, lapangan mini soccer yang baru di Purwokerto, yaitu Gerailand yang beralamat di Jalan Muhammad Besar, Pabuaran, Purwokerto Utara. Nah, ini baru jalan, masih di bendungan Tajum di Tipar Kidul yang lagi ada pekerjaan di area bendungan. Nah teman-teman, ini merupakan kali pertama saya akan pergi main mini soccer dan menjadi pengalaman pertama, dan saya cukup antusias teman-teman, karena selama ini saya hanya melihat teman-teman di Instagram yang memamerkan story ketika dia bermain mini soccer dengan hasil foto yang cukup keren ya, seolah-olah pemain pro, dan maka dari itu saya juga pengen mencoba permainan mini soccer. Nah, sembari di jalan saya akan menyampaikan beberapa fakta dan alasan kenapa olahraga mini soccer sekarang menjadi tren dan sangat populer ya di kalangan anak muda. Bahkan sampai orang tua juga cukup senang ya bermain mini soccer. Popularitas olahraga sepak bola memang sangat besar ya, dari waktu ke waktu bisa dibilang permainan sepak bola telah membudaya di seluruh penjuru dunia. Dan uniknya sepak bola terkesan adalah olahraga yang cair dan dapat dimodifikasi. Beberapa hasil modifikasi permainan sepak bola yaitu futsal dan mini soccer atau sepak bola mini. Sama dengan permainan sepak bola biasa, para pemain sepak bola mini juga bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya agar dapat memenangkan sebuah pertandingan. Ya, gerakan dasar dalam permainan mini soccer sama dengan gerakan pada sepak bola besar ya, atau sepak bola biasa, antara lain menendang atau kicking, mengumpan atau passing, mengontrol atau controlling, menggiring bola atau dribbling, dan juga menembak atau shooting. Nah, yang jadi pembeda adalah mini soccer dengan sepak bola biasa, yaitu dalam sepak bola mini lebih menekankan pada penguasaan gerakan mengontrol dan mengumpan bola-bola pendek. Hal itu disebabkan karena dalam sepak bola mini dilakukan di lapangan yang lebih kecil dibandingkan dengan lapangan sepak bola biasa. Nanti kita akan sampaikan ukurannya berapa ya. Kemudian mini soccer juga merupakan materi wajib untuk setiap klub sepak bola dan juga paling penting diterapkan di akademi sepak bola seluruh dunia. Ya, karena menurut kutipan dari The FA Football Development Program Mini Soccer Handbook, sepak bola anak dasar ya, untuk dasar memperkenalkan permainan dengan frekuensi bermain lebih kecil dan tiang gawang yang diperkecil serta pemain yang lebih sedikit. Nah, itulah mini soccer. Kemudian di Indonesia mini soccer baru beberapa tahun yang lalu berkembang. Federasi Sepak Bola Mini Soccer Indonesia atau FSMI diresmikan pada 2016. Karena banyaknya penggemar dan semakin populer dikarenakan alasan yang kurang lebih sama seperti olahraga futsal, bahwa penyewaan lapangan mini soccer dan futsal cenderung lebih murah dan mudah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jakarta atau kota-kota besar yang lain. Sedangkan di sini di kota saya, Purwokerto atau Kabupaten Banyumas, secara umum baru ada 2 lapangan mini soccer yang beroperasi di tahun 2023 ini. Untuk lapangan mini soccer berbentuk sama seperti lapangan sepak bola, namun secara ukuran lebih kecil, yaitu
yaitu 50 kali 20 meter dalam standar nasional dan 50 kali 30 meter dalam standarisasi internasional. Dalam versi lain ada yang menyebut juga mini soccer berukuran 60 kali 40 meter. Jadi ada beberapa versi memang. Nah, ini ada beberapa aturan untuk bermain mini soccer. Di antaranya adalah lama pertandingan 2 kali 20 menit dengan waktu istirahat 10 menit. Kemudian bola yang digunakan dalam permainan mini soccer yaitu bola ukuran nomor 4. Jumlah pemain dalam mini soccer ada 7 pemain inti, terdiri atas 1 kiper dan 6 pemain outfield atau selain kiper, dan 3 cadangan. Kemudian pergantian pemain bebas, tidak ditentukan jumlahnya. Jika terjadi draw, biasanya langsung diadakan tendangan penalti, tidak menggunakan perpanjangan waktu. Penggunaan kartu merah dan kartu kuning tidak diberlakukan. Jika ada pemain yang melanggar, hanya diberi peringatan. Kemudian ada offside juga ditiadakan ya, atau tidak berlaku di permainan mini soccer. Peraturan lain ketika throw in atau lemparan ke dalam memang sama dengan sepak bola ya, jadi dilempar ya, tidak ditendang seperti futsal. Nah teman-teman, ini kita sudah di Aji Barang, di pertigaan Taman Kota Aji Barang ya. Masih kurang lebih setengah jam perjalanan untuk sampai ke lapangan mini soccer di Purwokerto teman-teman. Dan saya akan lanjutkan mengenai alasan kenapa mini soccer semakin populer dan menjadi tren belakangan ini. Nah, bagi saya sendiri latar belakang main mini soccer ya, kenapa saya antusias pagi ini, tentunya seperti yang saya bilang tadi, karena saya lihat teman-teman di story Instagram di beberapa kota besar, ada yang di Semarang, di Cikarang, di Bekasi, dan di Jakarta tentunya mereka sudah main mini soccer ya dengan foto keren layaknya pemain profesional. Maka dari itu saya juga pengen teman-teman. Kemudian yang kedua, mini soccer sebenarnya ditujukan untuk anak-anak, tapi perkembangan kemudian membuat mini soccer menarik minat orang dewasa. Mini soccer yang tengah digandrungi ini memunculkan banyak turnamen lintas usia, dari usia remaja sampai dengan usia dewasa, bahkan umur 30 ke atas juga banyak, dan juga lintas profesi ya, dari beragam profesi dan latar belakang pekerjaan. Kemudian di era sekarang itu makin susah mengumpulkan banyak orang untuk have fun bareng. Kalau zaman dulu untuk mengumpulkan 10 orang teman buat main sepak bola itu gampang-gampang aja. Dan sekarang ngumpulin 5 orang teman aja untuk main futsal ya, itu susahnya minta ampun karena mereka sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Makanya menjadi make sense kalau olahraga yang melibatkan small group makin digandrungi. Kemudian ukuran lapangan mini soccer bervariasi, tadi ada yang 60 kali 40, sedangkan lapangan sepak bola itu mencapai 100 meter kali 64 meter. Dan modifikasi olahraga sepak bola mini soccer ini berbeda dengan futsal ya, karena permainan ini lazimnya dimainkan di lapangan terbuka atau outdoor tanpa adanya penutup bagian atas atau atap. Kemudian selain itu jumlah pemainnya berkisar 7-9 orang dan nggak ada batas maksimal untuk pergantian pemain. Jadi setiap ada pemain yang capek bisa langsung bergantian, dan juga yang sudah keluar bisa langsung masuk lagi ketika dia sudah pengen main. Kemudian mini soccer belakangan menjadi tren baru di Indonesia. Banyak lapangan mini soccer bermunculan di berbagai tempat.
di kota Jakarta misalnya lapangannya ada di seluruh penjuru kota Madia. Kemudian tarif sewa lapangan mini soccer berentang dari 1 juta sampai 1.500.000 rupiah. Karena semakin bagus kualitas lapangannya akan semakin tinggi pula tarif sewanya. Sedangkan di sini di Purwokerto atau kota kecil tentunya tarif sewanya jauh lebih murah ya. Di malam hari dengan biaya yang paling mahal itu berkisar antara 400.000 sampai 700.000 saja ya, selisih cukup banyak. Kemudian selain itu penyedia lapangan mini soccer biasanya menawarkan jasa fotografi, dan terkadang tim-tim itu sendiri juga yang menyiapkan fotografi dari luar, fotografer dari luar untuk menghasilkan foto yang keren. Dan para penyewa lapangan mini soccer biasanya patungan ya, dengan rekannya untuk membayar tarif tersebut. Yang penting mereka bisa berolahraga sehat dan menjaga stamina agar tetap fit. Dan di sini untuk biaya patungan biasanya berkisar 35.000 sampai 40.000 tiap pemain, dan 25.000 untuk kiper atau penjaga gawang. Ya, maklum untuk posisi kiper memang agak susah biasanya mencari pemain yang mau menjadi penjaga gawang. Maka dari itu patungannya atau iurannya ya lebih murah ya, atau lebih sedikit. Nah, biaya itu biasanya sudah termasuk hasil foto yang nantinya bisa diunduh lewat Google Drive. Kemudian selain itu para pemain dilarang saling mencederai ya dalam mini soccer, karena biasanya hanya have fun. Dan niat memainkan mini soccer adalah bersilaturahmi, bersenang-senang atau have fun, dan untuk kesehatan tentunya. Seringkali tiap pemain membawa jumlah pemain yang berlebih ya, sehingga memungkinkan pergantian pemain berkali-kali dan fleksibel. Nah, dari situ kemudian terjalin keakraban antar pemain yang berasal dari latar belakang berbeda, atau bahkan yang awalnya tidak kenal ketika main mini soccer lama-lama bisa jadi teman dan lebih dekat. Nah, ini keberadaan jasa fotografi juga mendukung minat orang bermain mini soccer. Dengan kehadiran fotografer, orang merasakan sensasi berlaga seperti di pertandingan sesungguhnya. Ya, seperti tadi saya bilang, dan terkadang menjadi jargon bahwa ketika kita olahraga, main sepak bola, main futsal, main mini soccer, yang utama adalah fotonya dulu. Ya. Kita punya foto baru ya, dipasang di status atau story. Sedangkan untuk hasil ya, untuk skill dan lain-lain itu menjadi nomor sekian ya. Yang penting foto dulu. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan spesifik ya, atau mengarah ke mini soccer yang ada di kota Purwokerto. Seperti yang saya bilang, di Purwokerto ini baru ada 2 lapangan mini soccer yang beroperasi di tahun 2023 ini. Yang pertama adalah mini soccer F530 Arena. Mini soccer F530 ini berlokasi di Jalan Raya Beji, Karangsalang, Purwokerto, Banyumas, dan telah resmi dibuka pada hari Sabtu 28 Januari 2023. Jadi di awal tahun ini baru dibuka. Nah, mini soccer ini diresmikan secara langsung oleh pemiliknya, yaitu Mayang Sari yang merupakan penyanyi zaman dulu, dan sang suami Bambang Trihatmojo pada Sabtu, yang dilanjutkan dengan pertandingan perdana antara Bembang FC dan Amikom FC. Nah, ini kita sudah sampai di Universitas Wijaya Kusuma ya, atau UNWIKU. Nah, ini dia teman-teman, letak mini soccer F530 Arena. Letaknya tidak jauh dari kampus UNWIKU. Nah, ini di depan sebelah kanan ada rumah makan Tantene, dan ini dia teman-teman ya, tempat mini soccer yang pertama ya, mini soccer F530 Arena yang
ada di sebelah kanan jalan tadi. Saya lanjutkan bahwa diakui oleh Mayang Sari, pembukaan mini soccer F530 Arena merupakan salah satu cara untuk ikut serta dalam kontribusi membangun kota kelahirannya, Purwokerto, Banyumas. Ide untuk membangun Purwokerto melalui bisnis mini soccer ini didapatkan dari sang keponakan yang juga seorang pemain sepak bola. Nah, ini adalah tugu ikan ya, ikan peci. Disampaikan oleh Mayang Sari bahwa mini soccer ini alasannya simple, karena kalau tempat main untuk cewek atau perempuan di Purwokerto kan sudah banyak ya, sedangkan untuk cowok itu sangat terbatas. Dan maka dari itu ada pemikiran dan ada ide dari keponakannya untuk membuat lapangan mini soccer. Dan pada mini soccer F530 Arena terdapat berbagai fasilitas, diantaranya ruang ganti, tribun penonton yang bisa menampung sekitar 150 orang, kamar mandi, dan juga kantin. Ya, mini soccer ini dibuka tiap hari mulai pukul 6 sampai 10 malam ya, dengan tarif sewa mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp700.000 per 2 jam. Itu lapangan mini soccer yang pertama. Yang kedua adalah Gerailand Pabuaran Purwokerto Utara ya, yang lokasinya menjadi satu dengan rumah makan Gerai Lodeh. Nah, ini yang sedang saya tuju, teman-teman. Nah, untuk Gerailand ini masih sangat baru, mulai beroperasi pada tanggal 20 Maret 2023 dan bertajuk soft opening. Ada harga khusus selama sebulan dari tanggal 20 Maret sampai 21 April nanti, pada Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 16 itu harganya Rp250.000, sedangkan pukul 16 atau 4 sore sampai jam 12 malam adalah Rp400.000 ya. Untuk weekend, Sabtu, Minggu, dan juga public holiday harganya sama, Rp400.000 per 2 jam, lebih murah ya daripada mini soccer F530 karena masih soft opening. Kemudian letaknya ada di Jalan Muhammad Besar nomor 61 Pabuaran Purwokerto Utara. Untuk di Gerailand, fasilitas pendukung masih terus dibangun ya, seperti tribun penonton, toilet, ruang tunggu itu masih dalam tahap pengembangan ya. Kemungkinan diperkirakan selesai pada saat grand opening Lebaran nanti ya, sekitar tanggal 21 April. Ada beberapa review dari teman-teman ya, lokasi mini soccer di Gerailand itu jadi satu dengan rumah makan Gerai Lodeh, membuat pemain bisa langsung pesan makan ya, setelah lelah bermain mini soccer. Selain itu, ketika kita akan bermain mini soccer di Gerailand itu juga sangat cocok sekaligus berekreasi bersama keluarga sambil kulineran, karena lokasinya masih satu kompleks tadi saya bilang. Dan selain itu, kalau main di Gerailand ini main mini soccer langsung di alam terbuka ya, sebelah kiri kanannya hijau-hijau ya, sebelah utaranya langsung berhadapan dengan sawah, sebelah selatannya masih lahan kosong yang ditumbuhi rumputan, jadi cukup segar main di sana. Walaupun kalau main pagi-pagi ya, tentunya di jam 9 sampai jam 10 itu sudah sangat panas, teman-teman. Nah, ini di pertigaan yang ada batu besar, kita ambil kanan, kemudian sebentar lagi kita sampai ya, di depan sudah sampai di Gerailand atau rumah makan Gerai Lodeh yang nantinya ada di sebelah kiri jalan. Dan untuk jadwal main saya nanti adalah jam 8 ya sampai jam 10, jadi 2 jam itu kita main. Ada 3 tim ya, dibagi jadi 3 tim seperti trofeo, nanti saling bertemu. Karena saya ikut komunitas baru ya, saya yang baru ikut komunitas, maksudnya di F4F ya, Futsal for Fun
ID di Purwokerto. Dan saya kira itu saja teman-teman mengenai olahraga baru yang cukup populer dan menjadi tren, yaitu mini soccer. Untuk pengalamannya seperti apa nanti akan saya share di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.